Sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Putu Divya Kumari dari kelas B, program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 211041170. Nah, pastinya nih ya teman-teman, saya dan juga teman-teman semua pasti pernah nih yang namanya menonton TV, berselancar di sosial media, main games, nonton film, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya yang sejenis ya teman-teman. Nah, tentunya setiap kali kita melakukan hal tersebut, pasti saya dan juga teman-teman pasti merasa senang nih, dan juga mengasihkan, seru gitu loh maksudnya. Nah, terus juga biasanya kita melakukan hal tersebut kalau misalkan kita nggak tahu kita harus melakukan aktivitas apa. Atau mungkin kita melakukan hal tersebut hanya untuk mengatasi atau menghibur diri kita ketika kita lelah, penat, pusing atas pekerjaan yang udah kita lakukan. Maka dari itu, solusinya adalah dengan cara berselancar di media sosial, main games, nonton film, ataupun nonton TV. Nah, pada video kali ini saya ingin mencoba nih yang namanya berpuasa. Berpuasa dalam 5 hari saja. Tujuannya kira-kira apa sih? Tujuannya ya kira-kira itu untuk mengetahui nih apa aja sih yang saya rasakan ya ketika saya mencoba berpuasa selama 5 hari dengan tidak melakukan hal tersebut. Kira-kira bakal berhasil nggak ya? Apa kira-kira saya sanggup untuk bisa bertahan dari semua itu? Atau justru saya tergoda? Pada penasaran kan? Kalau kayak gitu, langsung aja yuk simak keseruannya. Hari pertama. Di pagi hari, saya berusaha untuk membuat sebuah rutinitas baru, yaitu olahraga di pagi hari. Biasanya, sebelum-sebelumnya saya memang suka dan rutin berolahraga. Akan tetapi, jadwal saya berolahraga itu adalah di sore hari. Nah, hal itu tuh karena biasanya ya di pagi hari itu saya cenderung malas dan malah saya lebih suka untuk menonton televisi dulu terlebih dahulu ataupun berselancar di sosial media. Akan tetapi, karena saya sedang berpuasa selama 5 hari, maka saya pun mencoba untuk keluar dari zona nyaman tersebut dengan berolahraga di pagi hari selama 15-30 menit. Nah, kalau dilihat-lihat dari videonya tuh enak banget sih olahraga di pagi hari, soalnya bisa kena sinar mataharinya langsung gitu, yang mana sinar matahari itu menyehatkan bagi tubuh kita. Hari kedua. Pada pagi harinya tentunya saya mencoba untuk mengulangi aktivitas yang saya lakukan di hari pertama, yaitu olahraga di pagi hari baru dilanjutkan dengan perkuliahan. Nah, di pada malam harinya ini tuh karena saya tidak mempunyai kegiatan khusus yang mesti saya ikuti, mungkin seperti kerja kelompok ataupun mengikuti kursus-kursus gitu, webinar. Nah, ini tuh saya tuh kadang merasa gabut gitu ya, dan saya tuh ingin banget yang namanya berselancar di media sosial ataupun sekadar nonton TV sebagai hiburan saya dikala saya tidak memiliki suatu kegiatan yang khusus untuk dilakukan gitu. Akan tetapi saya mencoba untuk menahan diri saya, dan akhirnya saya pun memikirkan kembali kira-kira hal apa yang harus saya lakukan gitu. Dan akhirnya saya pun memutuskan untuk belajar mereview ulang kembali materi-materi yang udah diberikan dosen. Dengan cara saya mencatat materi-materi yang udah diberikan dosen. Terus yang kedua, saya mewarnai kata-kata yang penting, meng-highlight kata-kata yang penting, kalimat yang penting. Dan di akhir saya mereview ulang kembali agar saya itu juga tidak hanya sekedar menulis, tapi saya juga memahami materi-materi yang sudah disampaikan dosen dengan baik. Di tengah belajar, itu tuh saya pastinya suka pusing dan penat gitu akibat belajar. Dan untuk melampiaskan hal tersebut, saya
di sini saya tergoda untuk yang namanya membuka sosial media, hanya sekedar melihat-lihat konten di TikTok gitu. Akan tetapi saya teringat bahwa saya harus yang namanya menyelesaikan misi puasa 5 hari, sehingga akhirnya saya pun meletakkan kembali handphone saya dan melanjutkan belajar. Hari ketiga. Nah, di malam hari saya memiliki agenda khusus nih teman-teman, yaitu saya mengajar. Nah, di sini tuh pasti kalian pada bertanya-tanya, kenapa sih kok gue mengajar gitu, ngapain? Oke, jadi aku itu sangat suka banget nih yang namanya berkontribusi dalam dunia pendidikan. Dan di awal masuk perkuliahan itu saya sudah memilih jalan saya untuk menjadi seorang volunteer pengajar, atau mungkin bisa dibilang tuh tutor. Nah, di sini peran saya sebagai tutor adalah membantu anak-anak kelas 12 dan juga anak-anak gap year yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di sini tuh peran saya itu sebagai tutor, dan murid-murid yang saya ajarkan itu adalah sebagai mentinya gitu. Nah, bidang yang saya ajarkan ini itu adalah sejarah. Nah, saya mengajar sejarah itu tuh karena saya sangat menyukai sejarah. Dan di sini saya sedang menjelaskan materi tentang Orde Baru dan juga reformasi. Suasana kelas pun berlangsung sangat aktif antara saya sebagai tutor dan juga menti-menti yang saya ajarkan. Mereka aktif bertanya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu. Nah, manfaat dari menjadi seorang tutor ini tuh adalah yang paling utamanya itu ya, tentunya melatih kemampuan berpublic speaking yang baik nih. Karena kan untuk menyampaikan sebuah materi, pasti tutor tuh harus perlu nih yang namanya punya keberanian untuk berbicara dan juga menyusun kalimat-kalimat agar mudah dimengerti oleh mentinya gitu. Terus juga hal yang paling utama itu adalah dengan memilih menjadi tutor pengajar ini tuh adalah dapat meningkatkan produktivitas saya nih. Sehingga saya itu punya kegiatan yang dapat meningkatkan daya produktivitas, dan ini tuh nggak membuat hari-hari saya ini tuh kosong gitu. Sehingga saya mungkin bisa memiliki perasaan gabut gitu kan. Dengan menjadi tutor ini tuh hari-hari saya itu tetap berjalan produktif gitu, meskipun dilakukan di malam hari. Hari keempat, mendekati hari terakhir, kira-kira berhasil nggak ya? Langsung check it out aja. Nah, pada hari keempat ini tuh saya memang sudah terbiasa ya dari hari ketiga. Udah terbiasa yang namanya tanpa melakukan aktivitas seperti menonton film, membuka sosial media, streaming YouTube, ataupun menonton televisi. Pokoknya udah terbiasa dengan itu semua gitu. Nah, di sini saya memilih, karena saya tidak ada jadwal khusus yang harus saya ikuti, saya memilih untuk membaca sebuah novel. Dan rasanya itu benar-benar tenang banget ya, tenang banget tanpa yang namanya membuka sosial media, menonton televisi, ataupun menonton film gitu. Rasanya tenang banget membaca novel, padahal aktivitas membaca novel ini tuh sebelum-sebelumnya ya, itu udah lama banget gak pernah saya lakukan gitu. Ditambah lagi saya membaca dibarengin sambil makan cemilan nih. Itu tuh rasanya enak banget ya. Hati tenang, pikiran tenang, perut pun kenyang. Padahal ya kalau misalkan sebelum-sebelumnya itu saya kalau misalkan lagi makan cemilan, itu tuh dibarengin dengan nonton film atau enggak nonton TV gitu. Akan tetapi pada saat ini saya mengkolaborasikan antara membaca buku dan juga memakan cemilan. Pokoknya itu tuh enak banget. Pikiran tenang, hati tenang, dan perut pun kenyang. Hari kelima. Udah hari terakhir, dan artinya saya sudah berhasil yang namanya menyelesaikan misi puasa 5 hari tanpa sosmed, tanpa menonton televisi, menonton streaming YouTube, menonton film, dan sejenisnya. Di hari kelima ini saya mengikuti yang namanya course dengan tema yang saya ambil, yaitu digital marketing. Nah, di digital marketing itu tuh materinya banyak banget. Salah satunya itu adalah tentang copywriting.
ketika saya mengikuti kelas copywriting ini tuh saya akhirnya jadi tahu tentang bagaimana cara menulis materi pemasaran untuk mempromosikan sebuah produk kepada pembeli gitu. Dan jadinya saya tuh menambah pengetahuan saya tentang bagaimana cara menulis yang benar yang bisa mempersuasi banyak orang gitu. Dan juga mengetahui teknik-teknik copywriting yang baik dan benar yang disukai oleh audiens gitu. Yang disukai oleh para khalayak. Dan selain itu yang terutama paling penting ya, yang paling saya tekankan adalah alasan saya mengikuti ini selain untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas dalam diri saya adalah agar saya menjadi manusia yang produktif. Meskipun hal ini itu dilakukan di malam hari, tetapi hal ini tentunya tidak mengurangi keinginan saya untuk menjadi manusia yang selalu produktif. Kesimpulannya adalah sebenarnya kalau kita menonton televisi, menonton film, bermain games, bermain sosial media, itu tuh bisa menjadi tempat kita untuk mengekspresikan diri, membantu berkomunikasi tanpa mengenal batas ruang dan waktu, dan mengisi waktu luang kita, asalkan kita melakukannya secara proporsional. Apabila kita melakukannya secara berlebihan, itu tuh akan membuang waktu kita banget loh, secara fisik. Hal tersebut tuh bisa membuat kita menjadi kurang gerak bahkan sampai lupa makan. Yang kedua, secara mental, hal tersebut bisa membuat kita menjadi ketergantungan akan hal itu semua. Nah, contohnya aja ketika saya melakukan puasa ini, saya itu bagaikan seorang pecandu yang lepas dari candunya. Di hari pertama dan kedua, jari-jari saya ini tuh galau dan pikiran saya itu kalut gitu. Jika dulu ketika saya ada waktu kosong, saya biasanya itu selalu tenggelam dalam berselancar di sosial media ataupun menonton televisi. Dan sekarang ketika saya melakukan puasa ini tuh saya galau, kalut, dan mau gak mau saya harus mengatasi hal tersebut. Dan saya mengatasi hal tersebut tuh dengan bermenung, membaca buku, ataupun menulis buku harian. Yang mana ketiga hal tersebut ini tuh sudah jarang banget saya lakukan. Nah, di hari ketiga, keempat, dan kelima, akhirnya ya saya berhasil menyelesaikan misi puasa 5 hari ini. Dan saya sangat menikmati indahnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Jadi kayak tanpa beban aja gitu. Hal yang saya rasakan juga ketika saya melakukan challenge puasa ini, yang pertama itu saya dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan waktu yang lebih cepat. Hal ini dikarenakan tingkat produktivitas saya ini tuh melesat. Biasanya nih ya, banyak pekerjaan, tugas kuliah saya yang terhenti saat saya itu menonton televisi, menonton film, memeriksa sosial media, lagi dan lagi. Jadinya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu semua itu menjadi lebih lama. Oke, cuman itu, ketika saya memutuskan puasa dengan itu semua, saya jadi lebih sering bergerak kemana-mana untuk bersosialisasi dengan ayah, mama, adik saya, dan juga tetangga-tetangga saya. Biasanya, saya selalu asik sendiri nih di kamar, scroll-scroll sosmed, tapi ketika saya memutuskan berhenti melakukan itu semua, hubungan antar pribadi saya dengan orang-orang terdekat saya, itu tuh jadi lebih deket banget. Kita selalu berbicara tanpa henti, saya, mama saya, ayah saya, dan adik saya, tetangga-tetangga saya, dengan berbagai macam topik. Malah dengan berbicara dan berinteraksi dengan banyak orang, itu tuh benar-benar bisa menurunkan tingkat stres dan juga menghilangkan rasa bosan yang melanda. Akan tetapi nih ya, kelemahannya adalah saya sangat sulit untuk mencari sumber berita. Karena biasanya saya mencari sumber berita itu lewat internet gitu. Kalau saya mengandalkan media cetak seperti koran atau majalah, di sini tuh udah nggak ada lagi yang menjual hal-hal seperti itu. Jadi mungkin kelemahannya adalah saya sangat sulit untuk mencari sumber berita. Dan mungkin nantinya saya akan kurang up to date gitu ya. Walaupun sebenarnya untuk mencari hal tersebut bisa melalui buku gitu ataupun kayak koran ataupun majalah gitu. Cuman kalau untuk versi cetaknya itu tuh saya rasa akan membutuhkan waktu yang lama. Sementara kalau lewat internet itu kan langsung muncul viral dan ya udah kita jadi tahu kondisi terkini yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, itu dia sekian hal yang saya rasakan selama saya melakukan puasa 5 hari. Kesimpulannya adalah saya berhasil menuntaskan puasa 5 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih.